dalam CSS serta sifat-sifatnya. Yang pertama adalah position static. Position static ini sifatnya adalah posisi default yang semua elemen dengan posisi statis akan ditata berdasarkan alur dokumen, properti seperti top, button, left, dan right tidak berpengaruh pada elemen dengan posisi statik. Itu adalah sifat position yang pertama dan sifatnya. Position yang kedua yaitu adalah relatif. Sifatnya adalah elemen dengan posisi relatif ditata relatif dengan menggunakan properti top, button. Sifat elemen dengan posisi relatif ditata relatif terhadap posisi normalnya. Ini berarti dapat menggunakan properti top, button, left, dan right untuk menyesuaikan posisi elemen di relatif terhadap posisi normalnya. Itu adalah posisi yang kedua beserta sifatnya. Kita masuk pada posisi yang ketiga, yaitu absolute. Di sini sifatnya adalah elemen dengan posisi absolute akan ditempatkan relatif terhadap kontainer terdekat yang memiliki posisi tidak statis. Biasanya dalam kurung biasanya induknya. Ini berarti dapat mengatur posisi elemen absolut menggunakan properti top, button, left, dan right relatif terhadap kontainer tersebut. Kita masuk pada posisi yang berikut, yaitu adalah fixed, yaitu sifat elemen dengan posisi tetap ditempatkan relatif terhadap viewport browser, yang berarti mereka tetap pada posisi yang sama relatif terhadap jendela browser bahkan saat digulir. Ini sering digunakan untuk elemen yang ingin tetap terlihat di layar seperti bilah navigasi. Itu adalah position fixed dan sifatnya. Kita masuk pada position sticky. Sifatnya adalah elemen dengan posisi lengket akan bertindak seperti posisi relatif yang sampai mencapai posisi tertentu saat digulir. Kemudian akan menjadi posisi tetap. Ini digunakan untuk membuat elemen yang melekat pada posisi tertentu saat digulir seperti header atau bilah samping. Itu tadi adalah beberapa position dalam CSS beserta sifat-sifatnya. Yang pertama kita akan membuat position static dalam Visual Studio Code dengan sifatnya itu seperti yang tadi telah dijelaskan. Kita buat file folder baru, di folder position static Oke, di sini kita langsung tarik, masukkan ke VS Code-nya. Kita buat filenya itu index.html enter. Kita langsung pakai cara cepatnya itu ini langsung enter. Oke, di sini otomatis kita sudah membuat satu web. Ini halaman webnya. Halaman webnya. Untuk title-nya kita ubah jadi position CSS pada CSS. Oke. Yang pertama di sini kita buat dulu div-nya, itu div class container tutup. Kita buat di sini. Yang pertama itu tadi position static.
Yang pertama itu position static div plus di sini kita pakai box static box static tertutup. Di sini static oke, static. Di sini static. Oke, untuk masuk ke CSS-nya di sini kita buat link CSS-nya, link real style sheet di sini harifnya itu style .css. Oke, kita tutup. Oke, sekarang kita masuk pada CSS. Kita sudah masuk pada CSS-nya. Yang pertama itu pakai tanda titik, lalu kontainernya kontainer enter huruf awal enter. Oke, itu yang pertama weightnya itu kita buat jadi 100%. Oke, lalu kita tambahkan height-nya. Ini dia height-nya itu kita buat 300 pixel. Oke, kita masuk pada box-nya yang tadi itu, yang ini untuk yang ini. Kita masuk untuk yang ini. Oke, box and spasi kurung kurawa enter. Kita pertama-tama buat weight-nya, itu kita buat 100 pixel. Lalu height-nya kita buat 100 pixel juga. Kemudian background colornya kita buat sky blue. Oke, buat sky blue. Untuk colornya sendiri kita pakai yang putih. Itu ini kayak gini. Oke, lalu kita tambahkan teksnya, teks ini sudah ada. Itu kita pakai yang kantel, lalu kita tambahkan line height. Ini sudah ada. Line height-nya itu 100 pixel. Kita pakai 100 pixel. Bordernya kita pakai border radius itu kita pakai 10 pixel. Lalu marginnya kita buat 10 pixel. Marginnya 10 pixel. Oke, itu untuk boxnya. Sekarang masuk di position static. Oke, di sini position static. Yang pertama static. Di sini position
position static. Oke, di sini kita apa ini? Oke, di sini kita langsung refresh. Nah, ini sudah jadi position statiknya. Untuk posisinya sudah. Tadi sudah dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan kalau sifat dari statik itu tidak dipengaruhi oleh properti seperti top, button, left, dan right-nya. Oke, di sini kita coba pakai top. Apakah posisinya berubah? Top. Di sini top kita ubah jadi 10 pixel. 10 pixel saja. Bukan di sini. Oke, topnya 10 pixel. Kita coba refresh. Apakah berubah? Nah, di sini top tidak berpengaruh pada position static. Oke, selanjutnya coba kita coba properti button. Kita coba properti button. Button ini kita coba 100 pixel. Oke, pin topnya yang hapus karena tidak berpengaruh pada position static. Position statiknya tidak berpengaruh, jadi kita coba buttonnya lagi. Apakah berpengaruh? Nah, di sini tidak berpengaruh juga, sama seperti penjelasan yang tadi telah dijelaskan. Kita coba left sama right. Left kita buat 50 px, sama right-nya kita buat sama 50 px juga. Oke, apakah di sini berpengaruh pada position static? Oh, tidak berpengaruh, guys. Jadi penjelasan yang tadi telah dijelaskan itu betul-betul memang properti-properti yang tadi itu memang tidak berpengaruh pada position static. Selanjutnya kita masuk pada position relatif. Oke, masuk pada position relatif. Di sini kita buat posisinya kita ganti relatif. Oke, di sini kita ubah relatif. Ini kita ubah relatif. Oke, kita refresh dulu. Wih, apa yang sama ini? Position relatif. Sabar. Sini tentunya. Oh, ini. Relatif. Oke, kita ubah di sini. Kita refresh. Oke, ini relatif. Position relatif. Kita lihat pada style CSS-nya apakah seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa properti top, button, left, dan right itu untuk menyesuaikan posisi elemen itu relatif terhadap posisi normalnya. Berarti seperti properti top, button, left, dan right itu bisa digunakan pada position relatif. Kita akan coba yang pertama itu top. Kita buat 10 pixel saja. 10 pixel. Kita coba refresh apakah berpengaruh. Oke, berpengaruh ya guys ya, karena di sini berpindah. Relatifnya berpindah, box relatifnya berpindah. Kita lanjut pada buttonnya. Kita coba buttonnya lagi. Sini kita buat button. Oke, kita refresh apakah buttonnya juga berfungsi. Oke, berfungsi. Buttonnya berfungsi pada position relatif. Lalu ada left juga. Leftnya kita coba leftnya kita coba refresh. Oke, bergeser ya ke sebelah. Nah, kalau berhadapan dengan laptop itu sebelah kanan. Oke, kita coba yang right. Apakah berfungsi pada position relatif? Properti right. Ini. Oke,
kita refresh. Oke, berarti properti seperti top, bottom, left, dan right itu berfungsi pada position relatif. Baik, selanjutnya di sini kita lanjut pada ini tadi relatifnya sudah. Sekarang kita masuk pada absolute. Kita masuk pada absolute. Baik, absolute. Absolute. Nah, di sini kita ubah jadi absolute. Oke. CSS-nya juga kita ubah di sini jadi absolute. Di sini positionnya absolute ya. Absolute. Oke, absolute. Kita refresh dulu, kita buat yang absolute. Oke, ini absolute. Sifat elemen absolute itu ditempatkan relatif terhadap kontainer ditempatkan relatif terhadap kontainer terdekat yang memiliki posisi tidak statis, biasanya induknya. Ini berarti Anda dapat mengatur posisi elemen absolut dengan menggunakan properti top, bottom, left, dan right relatif terhadap kontainer tersebut. Berarti di sini sama kayak position relatif tadi. Kalau properti seperti top, bottom, left, dan right itu berfungsi pada position absolute. Oke, di sini yang pertama kita coba top, apakah dia betul-betul bisa digunakan terhadap position absolute. Properti top ya, kita buat 10 pixel saja, 10 pixel. Oke, kita refresh apakah di sini bisa. Oke, bergeser 10 pixel, bergeser. Lalu di sini kita coba bottom. Kita coba bottom, kita refresh apakah berfungsi. Oke, langsung ke bawah ya. Di sini bottomnya 10 pixelnya itu langsung di bawah. Oke, berarti properti bottom bisa digunakan pada position absolute. Absolute itu left. Oke, yang ini kita refresh. Oke, kembali lagi ke atas ya. Berarti properti left itu bisa digunakan pada position absolute. Kemudian right. Nah, ini kita lihat, kita refresh. Oke, berpindah ke sebelah kanan. Berarti sifat elemen absolute itu berarti dapat mengatur posisi elemen absolute menggunakan properti top, bottom, left, dan right. Nah, seperti yang kita telah buktikan pada seperti yang telah kita buktikan tadi. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada position fixed dan sifatnya. Oke, kita rubah di sini jadi fixed. Oke, fixed. Oke, rubah di sini jadi fixed. Oke, fixed. Masuk CSS-nya, kita ubah di sini fixed. Positionnya di sini kita ubah dari fixed. Fixed. Oke, kita masuk pada Chrome, kita refresh. Oke, di sini fixed. Oke, apakah fixed itu bisa menggunakan properti bottom, top, sama top, left, sama right? Seperti position fixed, sifatnya adalah elemen dengan posisi tetap ditempatkan relatif terhadap viewport browser, yang berarti mereka akan tetap pada posisi yang sama relatif terhadap jendela browser bahkan saat digulir. Ini sering digunakan untuk elemen yang ingin tetap terlihat di layar, seperti bila navigasi. Oke, elemen posisi tetap di tempat relatif terhadap viewport browser, yang berarti mereka akan tetap pada posisi yang sama terhadap jendela untuk elemen yang ingin tetap
terlihat di layar seperti di aplikasi. Oke, berarti top PX. Oke, bisa digunakan top bottom 20 PX. Oke, kalau digunakan keduanya tidak bisa. Kita coba. Oke, bottom left, artinya di sini kita coba bisa sama right-nya. Oke. Berarti position fixed itu sifatnya sama seperti absolute, properti button, top, left, dan right itu relatif terhadap web browser. Oke.